Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Aprido The Mini Station. Selamat pagi Apmenia, apa kabar Anda? Kembali lagi Jumat penuh dengan berkah. Saya Santi Rosalia hadir dalam program Up Awareness bersama dengan guru kita Bapak Nanang Kosim Yusuf. Kita akan bersama-sama bagaimana belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Dan siaran ini juga bisa Anda simak melalui live streaming kami di aprido.id. Silahkan download lewat Play Store ya, di aplikasi handphone Anda, dan Anda akan bisa mendengarkan Apridio dimanapun Anda berada dengan sangat mudah sekali. Anda juga bisa menyimak lewat live Instagramnya Apridio di Apridio SMG. Kita langsung saja menyapa guru kita yang sudah ada di ujung Instagram @nakoy. Selamat pagi dan Assalamualaikum Pak Nakoy. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah, great. Ya, hari ini cerah karena semalam sudah diguyur hujan di Semarang dan sekitarnya. Mudah-mudahan hujan selalu membawa berkah, dan hari ini panas sehingga beberapa sahabat-sahabat kita yang punya usaha membutuhkan sinar matahari hari ini bisa mendapatkan penyelesaian ya. Baik, Pak Nakoy, hari ini kita akan bicara mengenai mengasah ketekunan. Bolak-balik bahwa segala sesuatu bisa didapatkan kalau kita memang istiqomah dan tekun ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, untuk itu kita akan simak dulu satu ilustrasi dari Pak Nakoy berikut ini, sekaligus nanti kita akan mencari tahu, sharing dari Pak Nakoy berapa proses waktu Pak Nakoy sampai pada titik ini dengan rumah kesadarannya. Kita akan dengarkan dulu bagaimana mengasah ketekunan bersama Bapak Nanang Kosim Yusuf. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Mengasah ketekunan. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great, Apmenia yang luar biasa. Ketekunan seringkali mengalahkan kepintaran. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya sangat setuju. Seringkali orang-orang pintar punya sikap meremehkan karena dia pintar. Tapi orang-orang yang biasa, kalau dia tekun dalam satu hal, dan dia akan berhasil untuk menggapai sukses. Hampir di antara kita adalah orang-orang biasa. Saya juga orang biasa yang beberapa kali dalam sekolah juga dapat nilai yang tidak baik. Tapi dengan ketekunan dan sungguh-sungguh, ternyata kita semua bisa mengubah apakah sekolah atau nilai atau mungkin anggapan orang lain kepada kita. Persoalannya, ketekunan itu dibutuhkan di dalamnya kesabaran. Kadang-kadang kita pengen tekun tapi nggak mau sabar. Ya nggak bisa, sahabatku yang great. Ketekunan harus selalu dilatih juga. Saya ingin sharing satu kisah yang saya tulis dalam buku Seven Awareness. Ketika satu hari di satu kota di Inggris, ada seorang anak kecil penari balet yang sangat bagus sekali, prestasi sekali. Bahkan orang-orang sangat kagum dan percaya dia menjadi salah satu ikon penari balet yang akan mendunia. Dan dia mengidolakan salah satu master penari balet yang akan datang melakukan show di tempatnya dia. Betapa bahagianya sang anak kecil ini. Kemudian setelah pesta atau setelah show itu selesai, anak kecil ini dengan pedenya ketemu dengan sang master di belakang panggung, dan dia menceritakan siapa dirinya. Dia mengatakan sudah memiliki lebih dari 30 piala di kota dia itu. Dan sang master pun tersenyum dan mengatakan, wow, great sekali. Kemudian ya, sang master tetap mendengarkan dia. Kemudian akhirnya sang master mengatakan, coba tunjukkan tarian kamu. Dan anak kecil ini kemudian ya kurang lebih usianya sekitar 11 tahun atau 12 tahun, SD kelas 6, dan dia menari balet begitu luar biasa di hadapan sang master ini. Tunjukkan yang paling terbaik. Dia menari terus. Kemudian habis menari kurang lebih 5 menit, sang anak kecil ini menunggu master ini memberikan komentar. Ternyata master ini diam sejenak dan dia langsung masuk ke dalam kamar dia. Ditunggu berjam-jam dan dia marah sekali. Anak kecil ini langsung pulang dan dia akhirnya menghancurkan beberapa piala-piala yang dia dapatkan. Dia mengatakan semuanya bohong. Sekolah-sekolah yang memberikan hadiah itu bohong, piala bohong. Karena ternyata sang master penari balet itu nggak memberikan komentar apapun.
Dia marah sekali, hidupnya merasanya nggak ada artinya. Akhirnya dia putuskan nggak pernah menari balet lagi. 15 tahun setelah itu, ternyata dia nggak pernah menari lagi, sahabat-sahabat Apmenia. Dan akhirnya ada satu konser lagi kedua kalinya di tempat itu, di mana master ini akan datang kembali bersama dengan artis-artis barunya. Dan inilah masa di mana buat anak kecil yang tadinya usianya baru 12 tahun, dia kemudian sudah masuk ke kuliah, bahkan selesai kuliah. Dan dia menyimpan dendam kesal kepada sang master. Ketika selesai acara, dia datang lagi ke belakang panggung dan dia bilang, "Apakah Tuan ingat siapa saya?" Kemudian sang master agak mengingat siapa dia ya. "Masih ingatkah 15 tahun lalu ketika Anda datang ke sini dan ada anak kecil yang kemudian menari di hadapan Tuan dan Tuan tidak memberikan komentar apapun? Dan sejak itulah saya menghancurkan niat saya, impian saya menjadi seorang penari balet." Dan terkagetlah sang master ini dan dia minta maaf. Kemudian dia menceritakan bahwa kenapa dia langsung masuk ke kamar, ke tempat dia itu karena dia begitu terpesona, begitu kagum atas tarian anak kecil ini. Dan dia sedang mencari kartu nama, tapi dia mencari agak lama nggak ketemu-ketemu. Pada saat dia keluar membawa kartu nama tersebut, ternyata kamu sudah nggak ada, kata sang master. Apa yang bisa kita ambil, sahabat-sahabat yang great? Seringkali meremehkan ketekunan berdampak kepada kesempatan yang terbaik buat masa depan kita. Seandainya anak kecil tadi dia menunggu sedikit saja dengan tekun, maka tentu saja dia nggak pernah kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Mulai hari ini, jangan lagi remehkan ketekunan, karena ketekunan Anda selalu melahirkan kesuksesan. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Yes, itu tadi. Pak Nangkoy, berarti tekun itu isinya apa ya Pak? Tidak hanya sekedar kita berlatih saja, tapi ada pesan yang tersirat di situ ya. Bagaimana seorang suhu yang hanya masuk untuk mencari kartu nama, dan karena dalam waktu yang tidak sabar, calon bintang ini harus pergi dan akhirnya gugur semua yang sudah dia bangun selama kurang lebih bertahun-tahun sampai merontokkan semua impiannya. Tapi kita sapa dulu ya Mbak Zuplo yang ada di Hong Kong hadir. Cerah juga Hong Kong, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Zuplo dan teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga di Amerika ya. Baik, Pak Nangkoy silakan Pak. Isinya apa aja Pak, tekun ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Santi dan teman-teman, Mbak Zuplo di Hong Kong dan sebagainya, Apmenia. Di dalam ketemu itu ya minimal ada 3 kecerdasan yang berkolaborasi. Mulai ya adversity quotient ya, kecerdasan tahan banting. Jadi di situ ada entrepreneurship ya. Juga ada emotional intelligence ya, orang-orang yang bisa mengendalikan emosi, dan juga ada spiritual intelligence ya, ada kecerdasan spiritual. Jadi 3 kecerdasan ini tampak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ketekunan. Jadi orang-orang yang tekun itu ya dia punya jiwa entrepreneur. Ya, kalau kita bicara entrepreneurship rata-rata nggak ada instan Santi. Ya, coba kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses rata-rata nggak ujuk-ujuk. Malah kadang-kadang yang ujuk-ujuk bisa jadi tenggelam di waktu yang tidak terduga kan gitu. Jadi dia memang self awareness adalah living moment to moment. Dia bisa menikmati proses misalnya. Ya, prosesnya naik, ya naik itu lelah. Kita naik tangga masa nggak lelah? Naik itu lelah. Gitu kan dia. Kalau kita lelah, kita sedang naik, kita sedang baik itu. Kemudian kita harus mulai menunjukkan mindset kalau sedang naik ya berarti ya keringetan, ya penuh perjuangan. Itulah sebuah proses menunjukkan bahwa kita sedang naik level ya teman-teman. Yang berikutnya adalah kecerdasan yang ada di dalam emotional intelligence. Jadi orang-orang yang tekun ini adalah orang-orang yang memang dia di dalamnya itu menunjukkan bahwa dia cerdas secara emosi. Dia bisa menata hati dia, sehingga peluangnya ya hanya satu, peluangnya pasti dia akan sukses di kemudian hari. Orang yang bisa mengendalikan rasa untuk selalu bahagia itu kan tidak mudah ya. Orang yang selalu menjaga perasaan untuk peak momentum itu juga nggak mudah.
Dia bisa mengendalikan itu situasi yang nggak pernah terduga, tapi dia selalu bisa menjaga motivasi dia. Di dalam salah satu ciri daripada orang cerdas emosi itu kan adalah bisa memotivasi ya orang lain dan juga motivasi dirinya sendiri misalnya. Iya, iya, Jadi betul. orang yang bisa memotivasi orang, tapi ketika dia sedang down, dia justru paling sulit, dia juga paling berat, dia yang paling sulit untuk bangkit misalnya. Nah ini juga ciri emosi. Jadi orang cerdas emosi itu adalah dia bisa memotivasi orang, dia juga bisa motivasi dirinya pada saat sedang down. Nah dalam Betul. ketekunan itu, momentum itu kan ada, ya. Orang-orang tekun ini kan tidak semuanya good news. Kadang-kadang banyak bad news juga. Kadang-kadang banyak hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang sebenarnya nggak menyenangkan gitu. Tapi kemudian dia bisa dia bisa jaga menjadi sebuah momentum yang kemudian membuat dia menjaga happiness tadi. Nah, ujung dari orang-orang yang memiliki ketekunan ini adalah memang dia punya kecerdasan spiritual. Dia punya spiritual, dia adalah orang-orang yang mampu menyadari bahwa rezeki itu memang dari atas, dari Allah, dan karena dari atas maka rezeki itu luas. Karena dari atas maka nggak mungkin salah ngeker gitu ya, pasti tepat gitu ya. Dan akhirnya dia selalu nggak la takhaf wa la tahzan, nggak ada rasa takut, rasa sedih, ya sesekali dia bisa bangkitkan karena dia sadar bahwa yang ngasih rezeki bukan atasannya, bukan mitra, bukan temannya, tapi dari Allah. Maka dia kemudian mendekatinya dengan baik. Nah, bagaimana cara dia mendekati? Dia melakukannya dengan ketekunan. Jadi ketika dia tekun, ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kualitas ketakwaan dia kepada Tuhan, bahwa dia memang adalah pribadi yang di atas rata-rata. Dan adalah kalau sudah tekun ya hanya masalah waktu saja sukses. Iya, iya, betul-betul. Iya, jadi 3 kecerdasan ini memang menjadi satu adonan yang nggak bisa dipisah-pisah secara parsial ya, Pak Noko ya. Tapi apakah mungkin ini berpengaruh dari bagaimana latar belakang semacam pergaulan, kemudian juga pendidikan, keluarga, atau bahkan sekalipun dari sisi usia, bagaimana nih Pak Naka untuk bisa memiliki 3 kecerdasan ini dalam waktu yang similar atau bersamaan? Ya, di dalam 21 Days to be Transhuman itu disampaikan bahwa ya memang ketekunan itu adalah harus dilatih. Jadi ya kita ambil semua disiplin ya, di kedokteran, atlet, artis, ya bahkan Mbak Santi di ya di radio, Prokes, saya di semua ini kan karena latihan dan latihan. Bahkan saya masih ingat ya waktu itu ya saya satu panggung dengan almarhum Gidi Sardi, Mbak Santi. Gidi Sardi itu kan maestro biola Indonesia. Tapi pada saat kita mau tampil di Pekanbaru, acara tuh besok. Pada hari itu dia prepare itu Mbak Santi, latihan lagi. Padahal sudah ahlinya ahli. Sebenarnya juga dulu lah, ya gitu ya. Tapi dia, dan latihan tuh kayak betul-betul latihan beneran. Saya tampil beneran, bisa marahin tukang musik bagian mana ketika main-main. Karena buat dia itu adalah ya kesuksesan dia itu kan tekun gitu. Tekun mengamati apa yang kemudian orang tidak mengamati, tekun hal-hal yang kecil, tekun hal-hal yang sederhana, dan akhirnya salah satunya adalah di mata artis lain atau teman-teman kalau JR itu kan kadang-kadang santai Mas Andi. Maksudnya ya JR itu ya JR kan. Tapi buat Idris Sardi almarhum itu adalah penampilan sesungguhnya. Jadi JR itu adalah realnya. Kalau kita JR-nya kacau, besok adalah pantulannya. Besoknya. Oh, oke. Saya juga besoknya penampilan dia. Iya. Mukul sekali. Padahal sudah puluhan tahun maestro biola. Tapi tetap dan menjaga itu sebelum dia tampil. Ini kan menunjukkan memang kualitas dia adalah orang yang tekun gitu. Nah ini, jadi
ini yang menurut saya ya di dalam buku 21 Days misalnya, saya menulis ada beberapa faktor yang membuat orang kemudian ya bisa menikmati ketekunan tadi. Nah, ini kalau kita misalnya nggak tekun, ya biasanya ada beberapa faktor di antaranya ini. Jadi orang-orang yang bisa tekun, ya saya tekun di bidang menulis buku misalnya, ya karena punya faktor ini. Nah, teman-teman yang kadang-kadang up and down gitu ya, kadang up, kadang down gitu ya, berarti memang belum menemukan gitu. Jadi salah satu orang yang bisa tekun ya, yang sangat penting adalah dia bisa clear ya, dia punya clear the vision. Jadi dia bisa memiliki tujuan yang pasti atau kepastian tujuan. Ya, saya mau pulang kampung contohnya. Kita masih ingat ya masa-masa pulang kampung waktu dulu ada tol ya, lewatnya Pantura dan pulang kampung saya Cirebon itu kan rutenya luar biasa, macet di mana-mana bahasa dia. Iya, masih betul. ingat kan yang pulang kampung bisa hari gitu ya. Ya, padahal motor misalnya. Tapi karena saya clear the vision, clear of dreams, maka ruwetnya jalanan di Cikampek, di Subang, itu saya nikmati. Karena saya sudah clear, tujuan saya itu ingin ketemu bapak saya, ketemu ibu saya, ketemu orang tua, yang kemudian membayangkan itu sudah lebih dan lelah itu nggak ada nilainya. Gitu. Gampang aja. Teman-teman ini juga pernah kan, ketika pulang kampung itu ringan-ringan aja, walaupun harus tidur di samping rumput di masjid ya waktu itu ya, karena udah clear di sini Mbak Santi. Saya ini mau kemana sih? Nah, orang yang memang belum clear di situ, biasanya dia akan sulit menemukan ketekunan. Dia akan mulai membuat cute ya, tentu saja alasan-alasan yang dia susun sebenarnya gitu. Dan dia susun sendiri untuk membuat dia menyerah gitu. Dan banyak di antara kita yang kalau nggak clear, betul-betul clear di situ, yang muncul adalah problem gitu. Jadi semakin kita jelas dalam membuat vision, kita jelas dalam membuat mimpi, kita jelas tujuannya, maka proses tekun itu menjadi sebuah yang betul-betul nyata dan tidak harus orang yang sukses banget ya juga. Jadi buat nggak usah muluk-muluk ya Pak. Ya, saya mau kemana udah clear ya enak gitu misalnya. Jadi nomor satu adalah buatlah tujuan sejelas mungkin. Semakin jelas tujuannya, ya semakin Anda akan menikmati ketekunan. Jadi itu mau saya sampaikan. Ya, baik. Pak Nako, ini berarti tujuan itu kan bisa setapak demi setapak ya. Artinya clear of the dream atau clear of the vision itu misalnya ya Pak. Saya pengen seperti ini. Nah, begitu sudah karena kita tekun maka tercapai, maka akan muncul lagi dream berikutnya. Itu juga nggak masalah ya Pak. Artinya vision ini bisa terus bertambah dan bertambah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu Pak Nako, dan ini akan memicu kita untuk bisa tekun mendapatkannya. Ya, kalau di Stephen Ward ini kan memang ada vision, ada dream, ada goals gitu. Ya. Untuk menuju ke dreams itu kita mesti ada goal. Prosesnya ya. Yang pendek, rencana yang dekat, menengah, tidak kemudian langsung jadi kayak gitu kan berarti ya. Proses ya tentu saja. Tapi orang-orang yang bisa menikmati proses ketekunan itu dipastikan karena dia sudah clear dalam membuat tujuan yang jelas. Jadi kalau dia semakin jelas tujuannya, saya mau berbisnis sih, saya mau usaha, biar nanti saya punya usaha, untung saya sebulannya 20 juta. Ya dia menikmati pulang malam, dia menikmati belanja, dia menikmati berdiri, dia menikmati nggak laku, kan gitu. Ya, tapi kalau clear, dia lelah banget. Dia bilang, saya nggak senilai nih dengan apa yang saya dapat. Saya udah lelah banget, tapi nggak dapat apa-apa. Ya kan dia kan. Jadi
tentukan tujuan yang jelas agar kemudian Anda bisa menikmati ketekunan itu. Oke. Baik, ini ada dari Australia juga hadir. Kita sapa dulu saudara-saudara kita di Australia. Ada Christopher Luke ya. Terima kasih dari Australia. Thank you very much. Kemudian ada Biru Eni. Assalamualaikum Bu Santi dan Coach Nakoy. Biru Eni dari mana nih, Coach? Dari Hong Kong juga ya. Oke, selamat siang. Di Hong Kong pukul berapa nih ya? Mungkin kurang lebih juga berapa waktu ya selisihnya ya? Oke. 1 jam lebih. Selamat beraktivitas juga ya. Oh, dari Cibinong juga hadir nih. Selamat datang Pak, teman-teman dari Cibinong juga. Baik, Coach, ini banyak ya, kita kadang-kadang menemukan proses itu capek atau lelah, letih. Kemudian akhirnya merontokkan semua ketekunan dan mimpinya jadi tidak bisa kita capai. Berarti ini dalam catatan belum clear of the dream-nya ya, Pak Nakoy ya? Ya, kalau kita di dalam buku saya Seven Wonders itu kan, mimpi itu bukan datang dari persepsi, mimpi datang dari sehingga orang yang clear of dreams itu, walaupun itu tersembunyi di antara dua bukit, dia akan achievement ke situ. Tapi walaupun ya, di antara dua mata kita, waktu dekat ya. Jadi dream kita harus betul-betul kalau di dalam Seven Wonders kita mesti clearing ya, bener nggak sih yang kita sebut dreams itu dreams atau dalam tujuan yang jelas itu ada yang namanya need, ada namanya want, ada namanya keinginan, ada namanya kebutuhan. Nah, banyak orang yang misalnya saya pengen punya mobil, tapi kalau nggak dapat mobil ya nggak apa-apa juga. Nah itu mungkin ya kebutuhan dia bukan mobil sebenarnya, kebutuhan dia adalah ya misalnya bukan mobil dulu tapi rumah, karena dia sudah lama menjadi seorang kontraktor. Kontrak di belakang kantor. Karena dia nggak paham antara need and want, dia akhirnya mendahulukan dia beli mobil, rumah belum punya. Ini kan salah satu mindset yang keliru gitu. Saya bilang ke istri saya, kita beli mobil kalau kita beli mobil bagus, kalau mobil rumah kita sudah 2 misalnya, kita sepakat gitu, sehingga kita mobil itu kalau terlalu penting ya jelek juga nggak apa-apa gitu, karena tujuannya untuk komunitas. Kita beli mobil yang mewah tapi rumah juga masih ngontrak misalnya, sementara mobil itu adalah liabilitas, bukan jadi aset, kemudian hanya nongkrong di dalam nilainya besar, kecuali cash ya akhirnya yang terjadi adalah kita hidupnya akhirnya dikejar-kejar oleh uang itu sendiri gitu. Nah ini karena bahwa bisa jadi impiannya dia itu bukan mobil sebenarnya, tapi adalah rumah. Tapi karena dia datang dari persepsi melihat temannya, persepsi melihat tetangganya, persepsi melihat keluarganya yang kayaknya enak, kayaknya ini dan sebagainya, akhirnya terjebak di situ. Di satu media yang rame, satu kampung yang mendadak kaya ketika tanahnya dibeli oleh Pertamina, sekarang pada nyesel gitu kan jadi. Kita tetangga pada beli mobil, uangnya dibeli mobil. Bahkan bukan satu mobil, rumah masih biasa, mobil 2, mobilnya juga mobil yang Fortune, mobilnya sekarang pada hilang, setahun aja hilang. Ketika nggak ada pertanian lagi, dari mana sumbernya gitu. Nah ini juga, jadi banyak orang membuat mimpi, membuat dreams, tapi karena persepsi, bukan dari panggilan hati. Nah kalau dari hati, saya rasa ya kayak tadi contoh adalah seorang anak yang pengen pulang kampung, ya itu karena dia panggilan hati. Walaupun dia mungkin uangnya pas-pas, naik angkot, naik bis, ya sampai juga di rumah itu misalnya. Oke, baik, Mizab.Allshop, saya Aniatu Zuhriyah hadir. Oke, terima kasih Mizab.Allshop. Oke. Oh iya. Oke. Baik.
Baik, Pak Nakoy, kadang-kadang kita kan merasa bahwa apa yang kita mimpikan itu akhirnya terdapat sudah gitu ya, kayak deja vu gitu ya, Pak. Sehingga waktu kita meraih itu kayaknya tekun banget, begitu mendapatkan, kayaknya aku pernah di situasi yang seperti ini ya, dan ya mungkin di rumah atau mungkin dengan apa mobil dan situasi, bahkan mungkin hal-hal yang kita lakukan. Nah, ini barangkali juga menjadi hal yang tadi panggilan hati ya, seolah-olah kita sudah merasa berada di sana, begitu ya Pak ya. Baik, ada Ray Rian juga. Assalamualaikum Coach, Mbak Santi juga. Ini oh Ririn ya, oh namanya dibikin susah eja. Hongkong itu, Dari mana Pak? Dari Hongkong juga ya? Hongkong, teman-teman Oke. Joglo itu. Oke, baik. Terima kasih timnya Mbak Zoblo ya. Selamat beraktivitas juga, sehat selalu. Nah, Pak Nakoy, ini tadi adalah clear of the dream yang pertama. Yang berikutnya ada lagi Pak, bagaimana kita untuk bisa menemukan atau mengasah ketekunan, Pak? Ya, yang kedua dalam mengasah ketekunan itu ada yang disebut dengan ya kemandirian. Jadi kita harus punya jiwa mandiri, karena kalau ya tidak mudah, tidak nyaman ya. Kalau kita kemudian terlalu menggantungkan kepada teman, temannya berhenti gimana? Ya. Ya saya dengar ada teman saya berhenti kuliah, pasti tanya kok berhenti, soalnya teman saya berhenti. Teman saya berhenti, orang tuanya meninggal, akhirnya dia harus pulang kan. Dan temannya ini berhenti karena dia nggak punya teman, kecuali temannya itu. Nah ini kan membuat seseorang akhirnya ya gagal mencapai tujuan ketika nggak punya kemandirian. Dia terlalu menggantung pada ya orang lain. Sehingga kalau dalam Seven Awareness itu kalimatnya kan di Awareness of Success bahwa aku kuat walaupun tanpa ada kamu. Tapi aku jauh lebih kuat ketika ada kamu. Jadi itu bukan kayak gini Mbak Zanti, bukan yang setengah kayak gini kan, setengah ini kayak gini ya. Jadi kalau nggak itu hancur. Nah ini kalau dalam bisnis juga bahaya kalau Anda di bisnis ya bisnis di kemudian mengatakan bahwa ya harus dengan mentor, harus dengan upline atau tapi kemudian ya ada problem ya kita akan rontok sendiri. Jadi mindset dalam Seven Awareness bahwa aku kuat walaupun nggak ada kamu. Tapi ketika ada kamu, aku jauh lebih kuat. Iya. Sehingga kalau gambar sekarang ini kan kayak lagu Anang ya, separuh jiwaku. Gatot gitu ya. Tapi tak begini gitu ya Pak ya. Jadi kita punya kemandirian ya kayak tadi contoh kita pulang kampung, kebayang nggak sih ya saya waktu ada kejadian lucu ya Mbak Zandi. Jadi ceritanya kan dari arah Cirebon ke Jakarta macet waktu itu di Pantura ya. Tiba-tiba ada mobil lawan arah. Mobil ini berani banget lawan arah. Nah, saya juga mau ngikutin juga karena orang biasa ikut ya membuat jalan kaki. Tapi karena ada polisi nggak, pokoknya berdebat di sini ya. Waktu di Indramayu itu macet sekali. Tiba-tiba ada dua mobil itu ngikutin. Ternyata mobil yang lawan arah ini dia mau ke material sebelah kanan. Jaraknya aja kita 10 meter. Kalau kita tahu ya ternyata mobil dia lawan arah itu karena memang deket. Iya. Yang mau ke Jakarta. Dia akhirnya apa yang terjadi, dia muter lagi malah makin jauh, muternya jauh. Lebih dari 5 kilo di belakang. Karena dia nggak punya kemandirian, dia follow aja. Ternyata dia nggak tahu jadi follow itu ternyata mau belok ke material gitu. Jadi itu contoh. Kalau kita nggak punya kemandirian, kita akan mudah terombang-ambing oleh ya situasi apapun yang kadang-kadang ambigu seperti ini gitu. Makanya kita harus punya kemandirian. Kalau Anda mau jadi seorang guru, jadilah guru di atas rata-rata. Anda mau jadi seorang entrepreneur, ya di atas rata-rata. Anda mau jadi seorang apapun, pembisnis, kalau bisa, ya jangan setengah-setengah. Itu yang dilatih dalam
seven wonders kan, bagaimana kita kemudian tidak menjadi setengah-setengah, tapi jadilah di atas rata-rata. Ya. Sehingga kalau kita di atas rata-rata kan akhirnya kita punya diferensiasi, kita punya branding ya, dalam marketing kita akhirnya punya loyalty, akhirnya kita punya equity, dan akhirnya loyalty juga datang. Nah ini yang terus ketekunan itu. Rata-rata orang tekun itu mandiri, Iya, betul sekali ya. Karena tadi tujuannya jelas. Ya, ada orang dagang ganti-ganti, ibadah pasti nggak mandiri tuh. Dia lihat teman kayaknya dagang pecel lele enak, ikutin, nggak enak tutup. Kayaknya enakan dagang kopi nih, ya tutup lagi, tutup terus ya. Ada aja akhirnya bingung, karena bingung ya. Nggak punya kemandirian mau usaha nih, bingung ya, yang flexibility ya bingung akhirnya ngapain ya, bermasalah dagang. Karena tadi Pak mungkin tidak memiliki goal tadi ya Pak, tidak memiliki goal yang jelas, sehingga kan arah siapapun diikutin, padahal itu bukan yang kita mau, tapi bukan yang kita butuhkan. Nah Pak Nokoy, apakah dua hal ini cukup untuk bisa mengasah ketekunan? Pak Nokoy, masih ada lagi yang bisa di-share bagaimana mengasah ketekunan? Karena ini waktunya sudah sangat sempit sekali. Nah yang terakhir ya, yang terakhir adalah kuncinya adalah kebiasaan. Oh. Jadi tekun itu memang dibentuk oleh kebiasaan yang didukung oleh kedisiplinan itu. Jadi kebiasaan yang kemudian dilakukan terus-menerus. Kalau di dalam Nako Center kan memang sudah clear ya, 20 kemudian diulang 3 kali jadi 63 hari, terus sampai 1 tahun. Nah kalau sampai 1 tahun itu sudah terbentuk yang namanya new karakter. Kalau sudah karakter biasanya jadi. Jadi seperti ya, dan ya jadi makanya kalau sudah jadi itu makanya bukan lagi thinking, tapi pakainya feeling. Ya sudah pakai fit. Ya kayak misalnya teman-teman saya di Pondok Indah chapter gitu, teman-teman pemain golf gitu, kadang-kadang dia menentukan bisnis join atau enggak ketika memukulkan bola golf itu. Oke, saya join bermiliar di usaha kamu. Itu pada saat dia nggak butuh oret-oretan ini cash flow-nya ini RAB. Dia hanya butuh apa percaya kepada omongannya temannya ini. Oke, saya trust. Baru kita urusin administrasi. Jadi administrasi belakang malah dia feel-nya dia kemudian ya teman-teman yang great yang dia sudah jalan ya akhirnya jadi teman-teman yang luar biasa, jadi ketekunan tadi di awal saya sampaikan mengalahkan kepintaran. Jadi kalau Anda punya anak pintar itu adalah gift dari Allah, tapi tugas Anda sebagai orang tua bukan mencetak anak pintar, tapi mencetak anak-anak yang tekun, tekun ibadah, berusaha, tekun berjuang, maka dia akan sukses walaupun nanti kita nggak ada bersama dia. Amin. Baik, ini ada R.Yani468 juga hadir, Azizah.Azi juga bergabung. Baik Pak Nokoy, tadi tekun itu dilandasi oleh 3 kecerdasan tahan banting, terlatih ya Pak, terlatih patah hati, terlatih ditolak, terlatih menderita, pokoknya itu ya Pak, kecerdasan tahan banting, and then kecerdasan emosional, kemudian juga kecerdasan spiritual. Ini penting 3 hal di dasar. Kemudian juga untuk mengasah ketekunan harus memiliki tujuan yang jelas atau pasti, clear of dream atau clear of vision, sehingga goalnya apa yang mau dicapai. Kemudian kemandirian, ini penting. Dan yang ketiga tadi ya Pak ya, harus dibiasakan, ada pembiasaan, sehingga itu akan membuat sebuah keterampilan yang bisa menciptakan sebuah karakter. Nah ini kalau sudah mengkarak itu akan menjadi sesuatu yang dengan otomatis sangat bisa menjemput apa yang disebut dengan mimpi yang sudah dibuat oleh kita.
Pak Nakri, thank you banget untuk waktunya. Insya Allah ketemu lagi Jumat depan, Pak ya. Dan untuk setiap kelas Kamis masih dibuka, Pak? Masih kita Oke. angkatan 88 Mas Andi. Oh, sudah 88 ya. Waduh, saat di angkatan keberapa sampai lupa. Baik, sukses selalu, sehat selalu, Pak. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.